Halo semua, kembali lagi dengan gua Fadil. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Rencananya hari ini gua akan sedikit menceritakan nih kondisi motor gua. All New Aerox Connected tipe ABS warna hitam Dove tahun 2020. Di Desember ini umur motor ini udah menginjak 2 tahun. Sedangkan untuk odometernya sudah mencapai 30.000 km. Jadi di video ini gue akan menceritakan sekiranya apa aja kira-kira kerusakan setelah mencapai 30.000 km, parts apa aja yang udah gue ganti, kekurangan dan kelebihan. Jadi kondisi motor ini sebenarnya kelihatan banget hampir full standar ya dari luar. Untuk bagian belakang, ubahan yang udah gue lakukan pertama potong spakboard. Jadi spakboardnya udah gua potong sedikit. Untuk spakboard bawaan Aerox tuh menurut gua terlalu gondrong, jadi sedikit gua papas, nggak banyak sih, dia masih ada space di bawah mata kucing, jadi untuk hujan masih aman banget, nggak terlalu nyiprat, jadi looksnya lebih simpel aja, nggak terlalu gondrong. Tapi ini selera sih, ada yang suka gondrong, ada yang suka pendek, malah mayoritas gua lihat motongnya nih sampai ke bagian mata kucing sini. Kalau gua kan nggak sampai, masih di bawah mata kucing ini masih ada bagian sekitar mungkin 5 cm atau lebih. Untuk knalpot gua masih standar. Untuk bagian depan standar, hanya baut ini aja gua ganti. Gua pakai ProBolt 4 biji yang modelnya bintang. Spion masih standar, master rem standar, kaliper standar, selang rem standar, dan juga disc brake masih standar. Sama ini gue tambah gantungan dari Black Diamond yang bentuknya bulat, bisa dilipat kayak gini. Ini lumayan kuat nih, nggak karat. Harganya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Oke, mungkin untuk parts bagian luar yang kelihatan mayoritas standar ya. Oke, sebelumnya gue bakal ubah posisi motornya. Oke, untuk bagian luar mayoritas standar ya, hanya bagian spakboard gua papas sama baut windshield gua ganti. 2 item itu aja, sama ditambah gantungan barang dari Black Diamond. Sedangkan untuk bagian nggak kelihatan dari filter udara, gua udah ganti pakai filter udara yang wire mesh dari Nemo. Untuk videonya ada, cek aja di channel gua ya. Dan juga untuk bagian dari CVT. Nah, untuk CVT ini mangkok, puli, gue pakai bawaan motor, sedangkan yang lainnya gue pakai parts dari beberapa merek. Tapi mayoritas gue pakai dari Matsu Garage. Untuk mangkok gandanya udah gue bolong-bolongin, sedangkan untuk pulinya udah diubah derajat dan juga kerok jalur roller. Untuk rollernya gue pakai 11 gram, per CVT pakai 1500 rpm, per centrifugal gue pakai 1000 rpm. Semuanya itu dari Matsu Garage. Untuk fan belt gue pakai dari Gates. Untuk kampas ganda gue pakai dari Daytona, tapi punya NMAX. Untuk videonya udah ada reviewnya di channel gue ya, bisa dicek. Untuk ban udah sekali ganti, waktu itu kan habis, jadi gue ganti pakai Maxxis Victra ukuran standar. Untuk ubahan motor itu aja. Mungkin masuk ke hal-hal yang nggak gue suka ya. Pertama, dari sektor pengereman. Untuk Aerox ini dia payah banget sih menurut gua pengeremannya. Tapi untuk orang yang suka ngebut-ngebut. Sedangkan untuk user harian, untuk riding santai, nggak terlalu ngebut, masih cukup. Soalnya dia untuk pistonnya ini masih satu piston, selangnya masih karet, dan juga piringan cakramnya belum tipe floating. Jadi untuk kalian yang suka kebut-kebutan, untuk rem standarnya ini payah banget. Soalnya gue pernah, waktu itu gue lagi agak ngebut, remnya itu ngelos, kayak nggak ngegigit. Mungkin karena selang remnya atau master remnya panas, jadi gue harus berhenti dulu sekian menit, baru gue bisa lanjut lagi, itu baru mulai nggak gigit lagi. Sedangkan untuk but-butan pakai rem standar nggak recommended banget ya, soalnya
bahaya. Dia emang bukan peruntukannya untuk kebut, apalagi untuk balap. Yang kedua, yang nggak gue suka tuh CVT-nya. Mau udah custom, apalagi masih standar, dia geredek banget, parah. Untuk gue pribadi pun udah nggak standar, tapi masih ada aja sih geredek, cuma nggak separah sebelum masih full standar CVT-nya. Khususnya untuk kecepatan di bawah 20 km per jam tuh, waduh parah banget. Kalau masih standar, kudu sabar-sabar deh. Apalagi di kemacetan, padat merayap gitu di bawah 20 km per jam intinya, tuh geredek. Yang ketiga, pengereman belakang. Dia masih tromol, ini nggak bisa diandelin sama sekali, jadi nggak ngegigit, apalagi kalau kalian udah lama nggak gantikan pas tromolnya ya. Oh ya, untuk yang keempat, menurut gua Aerox ini lumayan boros ya. Kalau untuk pemakaian gua pribadi, konsumsi BBM-nya bisa kita cek dulu. Mungkin bisa kalian lihat, ini untuk konsumsi bahan bakar gua ya. Ini gua pakai harian dalam kota, dan cara riding gua emang agak ngebut, 32,6 km per liter. Menurut gua sih ini termasuk yang boros untuk Matic 150 cc. Tapi sebenarnya boros atau enggaknya konsumsi BBM tergantung gimana cara ridingnya sih. Jadi gimana tangannya disekolahin apa enggak. Oke, mungkin untuk kekurangannya itu aja. Nah, kita lanjut ke kelebihan. Jadi sebenarnya ini motor All New Aerox Connected tipe ABS batch pertama ya. Jadi kalau nggak salah ini di launch tuh bulan Desember, dan di bulan Desember itu juga gue langsung ambil di dealer Yamaha Cirwas. Waktu itu sebenarnya gue ngincer warna silver, tapi yang ready warna hitam. Jadi gue langsung booking, gue ambil yang warna hitam. Selang nggak lama, sekitar semingguan motor diantar, sudah sama plat nomor dan juga BPKB. BPKB sebulanan kemudian baru diantar. Terus untuk kelebihan pertama ya, menurut gue nih desain motor Matic 150 cc paling oke sih. Menurut gue nih paling sporty, paling aerodinamis, paling lancip-lancip lah, dan juga enak buat selap-selip. Nah, untuk satu desain. Untuk kedua, untuk akselerasi ini lumayan mantep sih. Tapi sejak keluarnya Vario 160 ini emang kalah larinya, tapi dengan catatan dalam kondisi sama-sama standar. Tapi kalau udah ada upgrade itu tergantung gimana upgrade-nya. Tapi untuk akselerasi menurut gue ini oke banget buat selap-selip dalam kota. Cuma untuk touring jarak jauh di atas 100 km gue belum pernah sih. Paling jauh paling ke Tangsel, dari Serang ke Depok, masih di bawah 100 km. Kemudian kelebihan ketiga, menurut gua nih kaki-kakinya mantap sih, gambot banget, ring 14, ukuran bannya juga oke, jadi nggak sekecil Vario. NMAX pun ukurannya lebih kecil dari ini kalau nggak salah ringnya, ring 13. Kemudian untuk kelebihan ketiga, riding positionnya menurut gue mantep sih. Untuk informasi, tinggi gue 174, berat badan 74 kg. Menurut gue untuk riding positionnya oke, cuma memang nggak bisa selonjoran seperti NMAX. Oh ya, untuk odometernya kita lihat dulu. Nah, nih untuk odometer sudah 30.241 km. Jadi ini bisa dibilang motor yang lumayan capek. Soalnya gue pernah dipakai kerja dari Cirwas ke Cilegon, kemudian sekarang gue kerja dari Cirwas ke Cikande. Itu jarak sekitar, sekali berangkat tuh 25 kilo, jadi sehari minimal gue nempuh 50 km. Hanya PP dari rumah ke tempat kerja. Pada intinya gue suka motor ini dari desain dan juga dari performa. Apalagi kalau kalian udah main di sektor mesin. Bore up pakai yang 63, wih mantep banget. Tapi karena motor harian gue cari aman, jadi standar aja, standar kirian lah ngap. Oh ya, gue lanjut mau menceritakan kerusakan yang pernah gue alami. Jadi seminggu yang lalu ini motor pernah mati. Sebenarnya untuk aki oke, dia bisa nyala kayak gini. Tapi ketika di starter dia bunyi, tapi nggak mau nyala, hanya starter aja. Jadi nggak bisa nyala di posisi langsam. Kemudian gue panggil orang yang kebetulan mekanik bengkel ke rumah. Pas awal diagnosa tuh gue mikirnya kayaknya ada kabel yang putus ataupun soket dari spoolnya kebakar. Kan masalah Aerox biasanya di situ ya. Pas dibongkar ternyata nggak ada yang putus sama sekali. Terus dicek lah throttle bodinya, lah ternyata kotor. Jadi gue punya kesimpulan nih, buat kalian yang mau servis throttle body, jangan pernah servis yang hanya disemprot dari bagian filter udara menggunakan cairan. Itu nggak ngebersihin sama sekali, malah membuat kotoran numpuk di bagian throttle body. Sehingga kalau udah parah kotorannya, dia bisa bikin motor nggak bisa nyala. Sebelumnya kan gue sering tuh, ada videonya malah gue servis di Planet Ban lah sebut aja. Gue servis TB-nya dari situ terus, hampir nggak pernah dibongkar. Nah, hampir 2 tahun ini numpuk parah kotoran di throttle body sampai motornya nggak bisa nyala. Tapi untungnya cuma itu sih,
Setelah dibersihin, motor nyala lagi. Oh ya, satu lagi nih gue mau menceritakan kerusakan yang pernah gue alamin, yaitu bagian disc brake. Jadi waktu itu kan gue ganti kampas rem pakai merek Bendix. Untuk videonya ada di channel gue, bisa dicek. Nah, kampasnya itu ternyata terlalu soft. Jadi nggak nyampe sebulan tuh kampas udah habis. Dan gue nggak nyadar kalau udah habis. Gue terus pakai aja. Nah, ini nih si disc brake-nya kemakan. Kalau udah dipegang nih peyang banget, parah, udah tipis. Rencananya gue hari ini mau ganti sih. Gue udah beli pakai model yang standar sih, gue nggak terlalu suka pakai yang model wave. Nah ini gue pakai mereknya tuh Ishima. Nanti untuk link pembelian bakal gue taruh di description ya. Nih gue udah beli yang baru, modelnya standar, cuma bukan dari merek Yamaha, merek dari Ishima. Gue beli di Shopee dengan harga sekitar 70.000, 80.000. Rencananya gue hari ini bakal masang sekalian ganti kampas remnya. Jadi yang gue tahu kalau mau ganti disc brake itu sekalian ganti kampas remnya juga, biar inline itu lebih cepat. Jadi jangan pernah telat untuk ganti kampas rem ya, karena yang bakal kemakan ini nih disc brake-nya, sayang. Ini udah peyang, dipegang tuh nggak rata, tipis banget. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Nih udah parah lah, dari sini ke sini udah nggak rata, udah ada gapnya lumayan. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Peace.